Assalamualaikum. Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau keluarga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, warahmah itu kayaknya cuma ada di dongeng? Apalagi kalau lihat media sosial isinya drama terus. Nah, pertanyaannya, apa benar rumah tangga yang terasa kayak surga itu cuma mitos? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang nusuk ya. Coba deh, jujur, rumah tangga itu lebih sering terasa kayak surga atau malah kayak medan perang? Kalau kita lihat di luar sana, isinya sering banget keluh kesah, saling sindir, seakan-akan pernikahan itu ajang buat adu kuat. Tapi, apa iya memang harus begitu? Apa itu tujuan awalnya? Nah, ini dia jawabannya. Langsung dari Sang Pencipta. Ayat ini tuh kayak blueprint pernikahan. Desain aslinya itu untuk sakinah, untuk ketenangan. Dan rasa kasih mawaddah sama sayang rohmahnya itu bukan kita yang bikin loh, tapi Allah yang menanamkannya. Jadi tugas kita sebetulnya cuma merawat. Surga di rumah itu bukan mitos, tapi sebuah janji. Terus, gimana cara membangun surga itu? Ya, sama kayak bangunan, kita butuh fondasi yang super kokoh. Di bagian pertama ini, kita akan bahas 3 pilar utamanya. Cinta, tentu saja, tapi yang dilandasi iman. Dan satu lagi yang gak kalah penting, tawa, biar semuanya jadi lebih ringan. Semua itu dimulai dari sini. Niat. Coba kita jujur sama diri sendiri, dulu nikah karena apa? Karena udah dikejar umur dan pertanyaan kapan nikah dari tetangga? Atau murni karena pengen ibadah? Beda banget loh hasilnya. Kalau niatnya karena Allah, pernikahan itu jadi ibadah terpanjang kita. Setiap detiknya pahala. Tapi kalau karena tekanan itu cuma pelarian. Niat inilah yang jadi kompas kita waktu nanti ada badai. Nah, ini dia salah kaprah terbesar. Banyak yang mikir, alhamdulillah sah, resepsi meriah, selesai deh perjuangan. Padahal teman-teman, akad itu bukan garis finish. Itu tuh justru bunyi pistol tanda start lari maraton. Perjuangan yang sebenarnya baru aja dimulai. Perjuangan buat nyatuin 2 isi kepala, 2 kebiasaan, dan tumbuh bareng. Dan di dalam maraton panjang ini ada satu aturan main yang paling penting. Pasanganmu itu rekan satu tim kamu, bukan lawan tanding. Tujuannya bukan siapa yang menang argumen malam ini, tapi gimana caranya tim kita menang bareng. Kalau ada masalah, musuhnya itu ya masalahnya, bukan pasangan kita. Ingat, kalian ini satu tim. Oke, fondasi udah kuat. Sekarang gimana caranya biar cinta itu nggak layu? Ya harus disiram setiap hari kan? Nah, di bagian kedua ini kita akan bahas hal-hal kecil yang bikin romantis, tapi tetap halal dan berpahala. Mau cari contoh terbaik? Nggak ada yang ngalahin Rasulullah SAW. Coba lihat deh cara beliau berkomunikasi sama istrinya. Beliau manggil Aisyah dengan sebutan, "Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan." So sweet kan? Beliau juga pendengar yang baik, nggak pelit pujian, dan bahkan suka bercanda. Komunikasi itu kuncinya bukan cuma ngomong apa, tapi gimana cara ngomongnya. Nih, ada contekan praktisnya. Coba, kapan terakhir kali kamu ngucapin kata-kata ajaib ini ke pasangan? Kadang hal sepele kayak terima kasih atau maafin aku ya, itu suka lupa. Dan yang paling pamungkas, yang bikin beda, aku mencintaimu karena Allah. Ini yang angkat cinta kita dari urusan dunia jadi urusan akhirat. Dicoba ya, hari ini. Dan yang paling keren dalam Islam, romantis itu nggak gratis, tapi dibayar pakai pahala. Sebuah pelukan hangat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Senyum tulus ke pasangan dihitung sedekah. Bantuin nyuci piring, itu ladang pahala. Tuh kan, romantis itu ternyata nggak harus mahal dan ribet. Sederhana banget. Oke, sekarang kita harus realistis. Nggak ada pernikahan yang mulus-mulus aja kayak jalan tol. Pasti ada kerikilnya, ada ujiannya. Anggap aja itu bumbu yang bikin masakan pernikahan kita jadi lebih kaya rasa. Sekarang kita bahas cara ngelola bumbu ini biar gak jadi gosong ya. Hayo, ngaku aja deh, siapa di sini yang gak pernah ribut gara-gara hal sepele? Entah itu naruh handuk basah di kasur, meda selera mie instan, atau rebutan remote TV. Itu normal banget, itu tandanya kita manusia. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apa kita bakal berantem? Tapi kalau berantem, gimana cara nyelesainnya? Nah, ini contoh yang sering terjadi. Istri nitip mie instan rasa soto, suami malah beliin rasa kari ayam. Dari sini, bisa panjang urusannya jadi, kamu tuh emang gak pernah dengerin aku. Dan meledaklah drama. Ini bukti kalau seringkali masalahnya itu kecil, tapi respon kita yang bikin jadi besar. Islam itu ngajarin kita solusi yang elegan banget, namanya musyawarah. Kuncinya simpel. Pertama, tenangkan diri dulu, jangan ngomong pas kepala lagi panas.
Kedua, cari waktu yang pas, jangan pas lagi capek-capeknya. Ketiga, fokus ke masalahnya, jangan nyerang pribadinya. Keempat, dengerin dulu, jangan motong. Dan kelima, cari jalan tengah. Tujuannya bukan menang sendiri, tapi menang bareng. Ini aturan emasnya. Marahan boleh, wajar, tapi jangan diinepin. Kenapa? Karena amarah yang dibawa tidur itu besok paginya bisa jadi makin besar, kayak disiramin bensin sama setan. Jadi, usahakan selesaikan sebelum tidur. Atau paling nggak, jangan sampai matahari terbit kalian masih diam-diaman. Satu lagi ujian yang paling sering bikin goyang, ekonomi. Kadang jadi saling nyalahin, kuncinya satu ingat, rezeki itu 100% urusan Allah. Tugas kita sebagai manusia cuma dua, ikhtiar maksimal dengan cara yang halal, lalu tawakal sekuat-kuatnya. Usaha sama doa ini harus jadi satu paket. Nah, akhirnya kita sampai di tujuan utama pernikahan, the ultimate goal. Bukan cuma buat happy-happy di dunia, tapi buat saling gandengan tangan, saling narik, biar bisa masuk surga bareng-bareng. Rumah tangga kita ini adalah kendaraannya. Coba kita renungkan hadis ini baik-baik. Kalau kita meninggal, semua amalan kita putus. Kecuali 3, dan salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan kita. Ini adalah investasi jangka panjang, investasi akhirat yang paling gak ada ruginya. Dan pernikahan adalah gerbang untuk memulai investasi ini. Makanya yuk kita ubah cara pandang kita. Begadang karena anak lagi demam, capek ngurusin mereka seharian, itu semua bukan beban. Itu adalah kita lagi nabung buat akhirat. Setiap sabar kita, setiap keringat kita, insya Allah jadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti. Anak itu bukan gangguan, tapi calon penolong kita. Terus gimana cara nyetak para penolong itu? Ya rumahnya harus jadi bengkel iman, bukan cuma tempat makan tidur. Biasakan hal-hal simpel ini. Sholat jamaah bareng, ngaji bareng walau cuma 1 ayat, saling ingetin dalam kebaikan, atau bikin kajian kecil-kecilan di ruang TV. Rumah yang dihidupkan dengan ibadah, insya Allah berkah. Jadi setelah semua ini, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Membangun surga di rumah itu bukan mimpi di siang bolong. Itu adalah sebuah proyek seumur hidup. Butuh niat yang lurus, ilmu, sabar yang gak ada habisnya, dan kerja sama tim yang solid. Ini adalah pilihan. Jadi pertanyaannya, siap untuk mulai membangun surga di rumahmu? Hari ini